Lalu kita melihat apa sih bentuk-bentuk musibah. Ini bentuk-bentuk musibah di dalam Al-Quran. Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 155 157. Nanti kita boleh tanya jawab. Kalau Isra jam berapa Isra? 5.30-an. Boleh nanti. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ini Al-Qur'an menyebutkan tentang bentuk-bentuk musibah. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini tuntunan Al-Qur'an manakala kita mendapatkan sesuatu yang tidak enak, mendapatkan sesuatu yang sifatnya tidak kita sukai, maka kita diperintah oleh Al-Quran mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini adalah merupakan sunnah. Walanabluwannakum, dan sungguh akan kami berikan cobaan, akan kami berikan ujian kepada manusia. Minal khauf, yang pertama itu memiliki rasa takut. Nah, minal khauf memiliki rasa takut. Takut di sini kata Imam Nawawi di dalam kitab tafsirnya Marokh Labid, khaufun minal adu ay minal aduwi. Jadi rasa takut dari lawan, rasa takut dari musuh. Sahabat Ibnu Abbas menegaskan tentang minal khauf di dalam ayat ini, yakni khaufal aduwi wal khaufa tawaqqa makruhin yahsul minhul alam fil qalbi. Jadi rasa takut itu takut terhadap musuh, takut terjadi sesuatu yang buruk yang akan menimbulkan sedihnya hati. Jadi rasa takut. Jadi kadang-kadang kita memang dihinggapi oleh rasa takut. Takut gagal, takut tidak berhasil, takut macam-macam. Lalu kemudian yang kedua, walju. Jadi ujian cobaan itu bisa jadi juga bentuknya takut kelaparan. Ini saudara-saudara kita yang di Gaza Palestina, ini tentu dengan diblokadenya masuknya barang-barang kebutuhan pokok, makanan, minuman dan lain sebagainya, itu tentu akan memiliki rasa takut kelaparan. Namun hadirin rahimakumullah, kalau kita bisa melihat dan meneliti tentang Palestina, itu banyak keajaiban yang tidak bisa diketahui oleh manusia pada umumnya. Bayangkan, Palestina itu sejak tahun 1948 itu sudah dibombardir. Itu kalau 1948 sampai sekarang udah berapa tahun? 75 tahun. Tapi yang aneh, yang pertama itu tidak pernah habis manusianya. Nggak pernah habis. Jadi itu tidak pernah habis karena apa? Karena pertolongan Allah. Jadi wanitanya itu produktif. Tentu ini atas izin Allah. Yang kedua, itu di dalam bunker itu dia bisa makan satu hari itu cuma sepotong korma. Itu sepotong korma. Orang Indonesia kalau sehari makan 1 biji korma, Masya Allah, bisa repot itu. Jadi pernah saya baca satu buku. Jadi ketika dibombardir semuanya rata, di atasnya itu sudah tank-tank baja dan pasukan Israel, beliau berada di dalam tanah.
Itu ini tank-tank baja Israel itu begitu dia keluar langsung langsung menyerang. Begitu. Dan ini tidak ketahuan. Makanya dibombardir begitu. Seperti kita lihat di TV, itu ada orang diwawancara di bunker-bunkernya itu aman. Yang anehnya itu, bunkernya itu bisa aman. Di Indonesia kayaknya nggak ada bunker yang model begitu. Begitu dibom, habis. Di sana atas izin Allah bunkernya aman. Dan tatkala ada pasukan yang terkepung sampai 40 hari lebih, itu tiba-tiba di dalam bunker itu ada sebuah telaga. Ini bayangkan, ada sebuah telaga. Waktu itu bulan puasa, dia menemukan telaga dan ada korma. Itu nggak masuk akal itu. Ini diceritakan oleh pasukan-pasukan yang ada dalam tanah itu. Jadi kadang-kadang saya mikir, ini orang-orang yang menggempur itu sudah puluhan tahun tidak habis-habis dan tidak pernah menyerah. Kenapa nggak berhenti gitu loh? Ini nggak pernah, sampai kiamat itu nggak pernah akan habis, nggak pernah akan menyerah. Dan anehnya ada orang Indonesia yang sudah dalam kondisi begini juga dia nggak mau pulang, dia enjoy. Saya alhamdulillah selamat dalam bunker. Ya segala kebutuhan ada. Wallahu a'lam. Kalau secara akal manusia, tatkala masuknya bahan makanan dan lain sebagainya itu diblokade, itu tentu akan kehabisan. Itu akal manusia begitu. Tapi jangan lupa, karena ini sedang membela kebenaran dan membela keadilan, maka Allah turunkan pertolongan. Jadi walju, rasa takut lapar pasti ada. Pasti ada, nggak mungkin tidak. Orang masuknya makanan itu diblokade begitu. Tapi Allah Maha pemberi pertolongan terhadap hambanya. Dan rata-rata pasukan mereka itu hafal Al-Quran, Pak. Baru diterima menjadi pasukan, itu hafal Al-Quran syarat utamanya. Kalau di Indonesia tentaranya hafal Al-Quran kayak saya kira cuma berapa biji. Itu syaratnya. Maka kalau begitu akan terjadi sesuatu keajaiban yang sifatnya adalah pertolongan Allah. Yang ketiga, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, paceklik. Kalau ini umum nih. Wal anfusi was samarat, dan kehilangan jiwa dan juga buah-buahan. Kan ini bentuk-bentuk musibah. Jadi hadirin rahimakumullah, berkaitan dengan ini, oleh karena itu kemudian Al-Quran, alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi musibah itu yang menimpa kita disunahkan dan diperintahkan oleh Allah, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini luar biasa. Orang kalau tidak memiliki iman lalu kemudian mendapatkan musibah, bisa jadi larinya putus asa. Dan ketika putus asa, maka dia akan lari bunuh diri. Semalam di Semarang apa di mana itu ditemukan seorang mahasiswi kos-kosan, dia tewas berada di dalam kamarnya. Nah, ternyata dia meninggalkan surat. Wallahu a'lam itu matinya apa, tetapi dia meninggalkan surat bahwa dia mengatakan bahwa dia bahagia. Artinya bisa jadi bahwa dia itu bunuh diri. Kata ibu kosnya, dia berjanji akan bayar kos-kosannya, tetapi dia tidak bisa memenuhi membayar kos-kosannya. Bayangkan. Ini kalau orang tidak punya iman lalu kemudian tidak mampu bayar kos-kosan saja, lalu dia malu, lalu kemudian dia sudah janji berkali-kali dia malu, lalu kemudian dia mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Karena itu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kendati pun kita dalam posisi apapun, kembalikan bahwa ini adalah dari Allah. Jadi
ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu bisa menyelamatkan orang, menjadikan orang tidak berputus asa bahwa kesulitan yang diterima itu adalah ujian dari Allah. Ini kan kita kan rata-rata pensiunan ya. Ada pensiunan, ada bukan pensiunan tapi sudah tidak berpenghasilan. Ya kan? Sudah tidak pensiunan, tidak berpenghasilan. Nah, ini kan kita kadang, tapi Allah Maha Pemberi rizki. Kalau orang itu masih memiliki jatah rizki dari Allah, kita masih ada umur. Tapi kalau rizkinya sudah tidak ada, umurnya selesai sampai di situ. Nah, jadi alhamdulillah kita ini masih dapat jatah rizki. Terlepas dari mana rizki kita, tapi semua nanti adalah ujung-ujungnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, persepsi musibah, kadang orang itu melihat bahwa musibah itu yang besar-besar. Tsunami, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kejadian Kanjuruhan, pembombardirian Gaza dan Israel. Nah, padahal yang namanya orang jatuh tertimpa tangga, lampu mati, jatuh dari sepeda motor, kepleset di kamar mandi, itu juga musibah. Tapi sifatnya individual. Nah, karena sifatnya individual, maka nggak masuk TV, Pak. Tapi kalau sifatnya besar, maka seperti kebakaran, itu biasa masuk TV. Gunung meletus, pasti masuk TV. Lalu kemudian pembombardiran Gaza, pasti masuk TV. Karena itu Nabi mengatakan kullama asa al-mu'min fahuwa musibah. Kalau itu tidak mengenakan orang mukmin, maka itu terkualifikasi musibah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, berkaitan dengan musibah, seorang ulama dari wilayah Priangan bernama Ustadz Aceng Zakaria, beliau menulis buku Musibahku Kasih Sayang Tuhanku. Maksudnya musibahku kasih sayang Allah. Ini ujian kadang berupa kesenangan, kepuasan, keberhasilan, atau bisa juga berupa kegagalan atau penderitaan. Nah, di sini kita bisa melihat beliau Ustadz Aceng Zakaria mengemukakan dua ayat. Yang pertama Al-A'raf ayat 168. Beliau menegaskan wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami Allah akan uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana atau yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran Allah. Jadi ujian itu bisa berupa kesuksesan dan kenikmatan, bisa berupa hal-hal yang tidak mengenakan. Wa baronahum bil hasanat, dengan yang baik-baik, dengan kesuksesan, ai bin na'ami wal khosbi wal afiyah, keberhasilan, kesehatan, kesejahteraan, pokoknya kesuksesan, kata Imam Nawawi, itu juga merupakan ujian. Kan jarang orang yang melihat bahwa keberhasilan, kesuksesan itu ujian. Dianggapnya itu karunia Allah. Maka kadang orang menjadi kelewat gara-gara melihat kesuksesan, melihat keberhasilan itu sebagai karunia Allah yang sifatnya bahwa Allah itu sedang senang dengan kita. Nah, padahal wasaiat, dan juga Allah itu menguji dengan hal-hal yang sifatnya tidak mengenakan. Dalam ayat yang lain, nah, kedua-duanya, baik ujian yang bersifat kenikmatan maupun ujian yang bersifat sayiat, la'allahum yarji'un,
ay likay yarji'u an maksiatihim ila ta'ati rabbihim, agar orang itu kembali kepada Allah dengan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatannya. Di ayat yang sering kita dengar, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang kita lihat bagian akhir dari ayat ini, wa nabluwakum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan uji mereka itu dengan syar, dengan hal-hal yang buruk, wal khair, dan yang baik-baik, fitnah, sebagai hal-hal yang sebenarnya terjadi. Hadirin rahimakumullah. Jadi dari sini kita bisa melihat ujian itu, ingat, bisa berupa kebaikan, bisa berupa yang buruk-buruk. Nah, karena itu di sini, untuk apa? Likai yarji'u an maksiatihim ila ta'ati rabbihim, untuk agar manusia itu kembali. Banyak orang yang setelah menerima musibah baru ingat dan kembali ke jalur yang benar. Itu banyak. Ada ustadz yang tadinya nggak mau ngajar, setelah ditegur oleh Allah dia kembali kemudian mau mengajar. Ada orang muslim yang sejak kecil belajar segala macam tentang agama, dan dia tidak kecil sholat, begitu besar masuk ke Jakarta dia nggak sholat. Begitu ditegur oleh Allah, mendapatkan musibah, lalu kembali dia sholat. Ini hakikatnya Allah itu sayang kepada kita, sayang kepada orang yang beriman, sayang kepada hambanya ketika Allah menegur kita. Baik teguran itu dengan penyakit, bisa hal-hal yang tidak mengenakan pokoknya, atau dengan kesuksesan. Ada orang yang dengan kesuksesannya lalu lebih mendekat kepada Allah. Tapi ini jarang. Kadang kebanyakan kalau dapat kesuksesan lupa kepada Allah. Nah, problemnya ketika ujian atau teguran itu berupa kenikmatan, kesuksesan, itu banyak orang yang gagal. Karena menganggap bahwa itu karunia Allah, karena menganggap bahwa itu adalah sifatnya yang malah keenakan, menjadi kebablasan karena dia mendapatkan fasilitas-fasilitas dari Allah yang bukannya malah mendekat kepada Allah, malah menjauh dari Allah. Berkaitan dengan ini, Syekh Ibnu Athaillah itu dalam kitab Al-Hikam, beliau memberikan contoh orang yang sukses dalam kehidupan duniawinya itu lalu kemudian menjauh dari Allah. Itu beliau menyebutkan Qarun. Ini Qarun ini dalam satu riwayat Qarun itu dijelaskan dia itu anaknya paman Nabi Musa. Jadi kalau anaknya paman Nabi Musa, berarti apa tuh hubungannya? Sepupunya Nabi Musa. Qarun itu diceritakan di dalam Al-Quran. Kisah Qarun ini diabadikan di dalam Al-Quran agar menjadi contoh kita. Karena saking kayanya, Qarun itu kunci gudang. Kunci gudangnya diangkat oleh onta, itu nggak kuat ontanya. Bayangkan, kita kan jangankan diangkat oleh onta, sama kucing juga. Karena kali kita punya 1-2 kunci. Udah punya 2 kunci buat 2 gudang aja udah sangat bagus. 1 gudang aja kita nggak punya. Nah ini onta nggak kuat mengangkat kunci gudangnya Qarun. Saking kayanya. Dan Qarun itu ahli kimia, Pak. Riwayatnya ahli kimia. Jadi apa namanya tuh? Pokoknya sangat ahli lah. Nah, tatkala Qarun itu menjadi konglomerat dan dia menjadi kaya raya di Mesir, lalu kemudian kaumnya itu menegur, Qarun, qala lahu qawmuhu la tafrah. Qarun, kamu jangan terlalu bangga, jangan bangga diri.
Innallaha la yuhibbul farihin. Allah tuh tidak suka sama orang yang bangga diri, sama orang yang sombong. Tapi jawab Qarun, sebagaimana Al-Quran dalam Al-Qasas ayat 76, lalu kemudian jawaban Qarun itu ayat 78, qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan harta yang banyak ini, mendapatkan karunia dari Allah yang banyak ini karena ilmuku, semata-mata karena ilmuku. Nah ini. Jadi kalau orang kemudian sudah mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, keberhasilanku, kesuksesanku itu semata-mata karena aku itu berilmu, semata-mata karena ilmuku. Akhirnya apa? Padahal yang namanya sukses itu pasti ada campur tangan Allah. Karena itu Allah marah terhadap orang yang merasa bahwa kekayaan yang diperolehnya itu tidak ada campur tangan Allah, bahwa itu semata-mata karena ilmu yang dia miliki. Fa khasafna bihi wa bidaril ardo fama kana lahu min fi'atin yansuruna min dunillah. Fa khasafna bihi wa bidarihil ardo, maka Allah benamkan Qarun dan rumahnya ke dalam bumi. Allah benamkan. Di Indonesia kan berapa tahun yang lalu di daerah mana tuh? Yang Palu dilikuifaksi. Jadi bumi itu bisa balik. Semua yang ada di atas bumi terbalik lalu terbenam, lalu ganti bumi yang bawah berada di atas. Ini ada. Jadi kisah ini kisah nyata. Kalau kisah ini disebutkan di dalam Al-Quran, maka kisah ini kisah nyata dan terjadi di zaman itu. Dan belum lama juga kita melihat di Palu terjadi likuifaksi. Yang ada di atas bumi dibalik oleh Allah. Ini Allah marah. Fakhosafna bihi wa bidarihil ardo, kami benamkan Qarun dan rumahnya dan semua kekayaannya terbenam. Oh, ini Pak. Jadi karena itu jangan sekali-kali kita mengatakan bahwa keberhasilan ini semata-mata karena aku, semata-mata karena ilmuku, semata-mata. Karena itu apapun yang diucapkan orang, alhamdulillah. Ini semua karena Allah. Ini bahayanya. Sebab kalau sudah begini, ini bisa berbahaya. Karena itu nanti kalau sudah model Qarun begini, sudah kekayaan itu jangankan 7 turunan, 10 turunan pun gak habis, masih tetap rakus. Ini harta. Beda. Nah, kemudian Syekh Ibnu Athaillah mengemukakan orang yang selamat diuji oleh Allah dengan kekayaan, dengan kekuasaan, itu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kekayaannya jangan tanya. Beliau itu segala bahasa bisa. Jangankan bahasa seluruh manusia, bahasa hewan dia bisa. Bahasa semut, bahasa burung, bahasa apapun bisa. Dan karena itu dia mendapatkan istana baru dari Ratu Bilqis. Apa kata Nabi Sulaiman? Qala hadza min fadli rabbi. Ini adalah merupakan karunia dari Allah. Hadza min fadli rabbi, ini semata-mata karunia Allah. Nah beda. Qarun mengatakan ini semata-mata karena ilmuku, tapi Nabi Sulaiman mengatakan hadza min fadli rabbi, ini semata-mata karunia Tuhanku. Liyabluwani aashkuru am akfur, ini untuk menguji aku apakah aku akan menjadi orang yang bersyukur atau orang yang kufur. Nah ini Pak. Jadi hadirin rahimakumullah, wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Kalau orang itu bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk kepentingan dirinya sendiri, dan kalau dia kufur, maka Allah itu maha kaya dan maha mulia. Allah tidak butuh
harta dari hambanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Kami